selamat datang di video pembelajaran Lucid Ashram. Kali ini saya mau bahas tentang materi yang menarik sekali. Judulnya The Law of Attraction. Ya, mungkin beberapa 5-10 tahun yang lalu teman-teman masih ingat hebohnya The Secret, buku The Secret, di mana meyakini kalau ada yang kita inginkan, ciptakan dulu di dunia mental kita, maka di realita akan tercipta. Ya, itu The Secret punya rahasia, cukup heboh ya, dan masih populer sampai sekarang ya. Jadi yakinkan di mental kita kalau kita bisa, maka akan tercipta. Ternyata nggak sesimpel itu. Kalau kita mundur lebih jauh, ada buku dari Dr. Maxwell yang berjudul Psychocybernetic. Dia punya metode namanya CRAFT. Jadi CRAFT ini untuk membuat servo mekanisme kita, arah dari apa yang kita inginkan semakin lama mendekati dan tercapai. Polanya mendekati sampai yang kita inginkan, mudah untuk kita capai ya. CRAFT, cancel, replace, CRA, affirmation, F, focus, dan T, training ya. Yang teman-teman bisa baca bukunya. Jadi dilatih dengan afirmasi, dengan meng-cancel hal-hal yang negatif, sampai memanipulasi pikiran kita, mentraining pikiran kita. Ya, training seperti apa? Misalnya kita mau berkelimpahan, punya rezeki yang banyak. Kita harus mentraining pikiran kita juga seolah-olah kita sudah memilikinya. Misalkan kita ketika kita dapat penghasilan, kita mentraktir teman kita. Kita beli gorengan 10.000, kita bagiin banyak teman-teman, kan gorengan murah banyak. Pikiran kita nggak mengenal nilainya, tapi dia melihat, oh ini keberlimpahan luar biasa seperti orang kaya. Ini yang mampu membuat servo mekanisme seolah kita berkelimpahan, sehingga apa yang kita inginkan, oh ini istilahnya vibrasinya sudah pas, ini sesuai nih, gitu, sehingga kita layak untuk mendapatkannya. Itu craft, gitu ya. Ada juga tentang metode universal law ya, jadi banyak sekali. Kalau di universal law ada yang namanya hukum energi. Hukum energi itu ada namanya segalanya ada energi, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk. Energi itu ada vibrasi, ada getarannya, ada vibrasinya, ada getarannya ya, dan getarannya itu ada polaritasnya, ada polaritas positif, ada polaritas negatif. Kalau negatif pun dia tetap bisa termanifestasi, tapi ada konsekuensinya. Kalau dengan cara polaritas negatif, ini dia pakai dramanya kontrol. Dia berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengontrol dengan cara mengontrol orang lain, manipulasi. Seolah-olah kita bisa mengontrol customer kita, mengontrol anak kita. Apa yang kita inginkan kita bisa wujudkan dengan cara mengontrol. Ini polaritas kontrol dengan fear, karena dia base-nya fear, ketakutan, maka dia berusaha mengontrol. Ada dengan polaritas positif ya, atau polaritas rilis, melepaskan, gitu ya. Dua-duanya ini bisa untuk kita alat untuk memanifestasikan. Jadi nggak ada istilahnya orang yang jahat itu nggak bisa kaya, orang yang tidak dekat sama Tuhan itu nggak bisa kaya. Enggak. Kalau di hukum universal, mau pakai cara negatif, kontrol, atau dengan cara rilis, love gitu, yang melepaskan, dua-duanya bisa termanifestasi. Bedanya apa? Bedanya ada yang konsekuensinya yang berbeda. Kalau dengan polaritas negatif, konsekuensinya banyak sekali. Dan kita membuang banyak energi, resources untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Sedangkan kalau rilis, kita nggak butuh banyak energi, kita bisa manifested, ya. Kita bisa manifestasikan apa yang kita inginkan dengan lebih mudah, lebih santai, relax, nggak stres. Kalau yang ini dramanya banyak sekali, gitu. Itu di universal law. Nah, saya mau cerita yang basic dulu, karena saya base-nya adalah meditation ya. Lucid Ashram ini non-duality, pendekatannya kesadaran. Sebenarnya the law of attraction ini sangat berkaitan dengan namanya the power of intention ya, the power of intention. Oke, the power of intention. Nah, the power of intention berarti intensi berhubungan sekali dengan yang namanya konsentrasi. Jadi saya cerita yang sederhana, sebenarnya agak panjang cerita, tapi poin ini yang cukup bisa membantu kita untuk mempengaruhi apa yang kita inginkan bisa tercapai ya. Namanya the power of intention. The power of intention berhubungan dengan concentration ya.
konsentrasi. Konsentrasi ini observasi, ya, kita memperhatikan sesuatu. Nah, contohnya, ya, yang perlu kita observasi, kita beri intensi itu apa aja? Yang perlu kita beri intensi, kita observasi, kita fokus adalah beliefnya kita, pikirannya kita, emosi kita, dan tindakan kita. Nah, saya kasih contoh satu dulu yang belief, keyakinan kita. Contoh, kita sekarang pengen apa? Oh, saya pengen punya rumah besar, ya. Saya pengen punya rumah besar. Nah, cara ngetesnya adalah kita beri intensi pada diri kita. Saya mau punya rumah besar senilai X, detail ya. Misalkan kan diajarkan untuk kalau punya sesuatu harus detail. Rumah besar senilai ini di sini, di rumah ini. Oke. Kasih pertanyaan ke dalam diri. Oke, saya mau rumah ini. Suruh katakan dalam diri. Saya pengen rumah ini. Ngomong dalam hati. Saya pengen rumah ini. Nah, kita dengar suaranya, ya. Di mental kita ini suaranya kencang, pelan, cepat atau tidak, kita lihat getarannya. Nah, kalau ternyata suaranya itu pelan, berarti kita kurang yakin. Jadi saya cerita sebenarnya ada 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Jadi dimensi tubuh kasar, dimensi tubuh halus, mental, ya, dimensi realita yang ini, tubuh kasar ini, dimensi mental dan spiritual. Nah, getarannya semakin lama getarannya semakin tinggi. Getaran tertinggi di dimensi tubuh ini adalah getaran terendah di dimensi mental, gitu ya. Getaran tertinggi di dimensi mental itu paling rendah di dimensi spiritual. Nah, kita bilang saya pengen punya rumah yang besar senilai X, di tempatnya di sini X. Ngomong secara nyata dengan mulut, gitu ya. Kencang, tapi dimensi tubuh fisik yang kencang ini sebenarnya dia masih vibrasi terendah di dimensi mental. Jadi kita harus cek juga di dimensi mental. Kita ngomong coba, oh saya pengen rumah X. Kira-kira getarannya kuat atau tidak? Gitu ya. Percaya diri atau tidak? Oh ternyata getarannya rendah. Kita latih untuk ngomongnya lebih lantang. Biar vibrationnya lebih tinggi. Nah, kita beri intensi, kita fokus, kita perhatikan. Kalau memang vibrationnya rendah, kita kuatkan. Itu contoh yang kalau belief system, ya, keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita inginkan. Begitu juga intensi, fokus, ya, kita beri intensi, fokus bukan sama keyakinan kita aja, tapi sama action tindakan yang mau kita lakukan. Ya, tindakan mau kita lakukan. Misalnya pagi ini saya sarapan, gitu ya. Habis sarapan, misalkan saya rencana mau kerja, apa yang mau saya kerjakan? Ya, kita beri intensi apa yang mau saya kerjakan dan saya konsentrasi, saya mau fokus mau ngapain aja. Gitu. Jadi sempatkan beberapa detik, 10-15 detik untuk memberikan intensi itu, sehingga mengarahkan kita kepada hal-hal yang kita inginkan. Seringkali kita nggak terlalu peduli, ya udah mengalir aja. Pikiran ini tuh kan liar, monkey mind, ya. Pikiran ini liar, sehingga kalau kita nggak fokus, kita nggak beri intensi sejenak, dia akan kemana-mana. Sehingga yang kita inginkan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan nggak fokus, sehingga kita kesana mari dulu. Jadi ya kalau kita naik taksi, jadi kita pergi ke kemana-mana. Kita sebenarnya mau ke Ancol, tapi kita naik taksi dari Jakarta Selatan, ditanya tukang taksi mau kemana, kita nggak akan bilang nggak Ancol. Kita bilang, kita kasih banyak banget bilang, terserah bapak-bapak mau ke sini boleh, ke situ boleh, situ boleh. Kita nggak mau capek-capeknya, keliling-keliling. Beri intensi, hening sejenak, beri intensi, dan observe. Kalau sudah beri intensi, kita perhatikan fokus ini bagus. Fokus concentration ini memberikan power pada apa yang kita intensikan. Jadi ketika kita sudah arahkan, niatkan tujuan kita perhatikan. Di situ ada power kekuatan. Nah, ketika semakin konsentrasi kita bagus, semakin powernya kuat, gitu ya, powernya kuat. Nah, sama seperti masalah, kita punya masalah, kita coba fokus pada masalah itu, kita beri intensi, mau beri solusi, semakin konsentrasi kita bagus, masalah itu semakin mudah untuk diselesaikan.
Jadi fokus, intention, concentration itu penting. Jadi teman-teman berlatih lah. Jadi meditation itu bukan hanya mengenal kesadaran yang menyadari sehingga mengenal kebahagiaan sejati, tapi ini bisa jadi alat. Berarti meditasi bisa berarti alat untuk kita memperkuat the power of intention kita, the law of attraction. So pesan saya teman-teman, berlatihlah meditasi, ya meditasi, berlatihlah konsentrasi, observasi, ya, mindfulness. Untuk apa? Untuk semakin maksimal ya apa yang kita inginkan, sehingga bisa tercapai. Dengan konsentrasi kita bisa fokus, apapun yang kita kerjakan juga fokus, kita juga bisa mengarahkan apa yang kita inginkan. Kalau vibrasinya rendah, kita sadar, oh ini rendah, kita bisa tinggikan. Kita lebih memperhatikan apa yang kita inginkan, sehingga dia tidak, main kita tidak terbang kemana-mana, sehingga tindakan kita pun tidak terbang kemana-mana, sehingga fokus lebih on the track. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Saya akan sering-sering sharing kepada teman-teman tentang hal-hal yang memberdayakan lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaste.